Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sampai pertemuan kali ini kita absen dulu. Kita absen. Oke, Nadine masuk. Jadi ada ya masuk, ya. Oke. Tapi yang tidak masuk Lydia. Kenapa? Oh, Alfa. Ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Sebelum kita membahas tentang bilangan pecahan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi di sini itu tentang bilangan pecahan ya anak-anak. Jadi bilangan pecahan itu bisa kita lihat di sini ada medianya. Bilangan pecahan atau disebut fraksi. Nah, ini adalah istilah dalam matematika yang terdiri dari pembilangan dan penyebut hakikat transaksi. Dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilangan dan penyebut. Berarti bilangan pecahan itu adalah cara kita menyederhanakan pembilangan dan penyebut. Penyederhanaan pembilangan dan penyebut ini akan memudahkan dalam operasi aritmetika, sehingga tidak menghasilkan angka yang terlalu besar dan tetapi tetap mempunyai nilai yang sama. Nah, bisa dilihat di sini kan. Nah, ini contoh bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini lingkaran terbagi. Kita lihat gambarnya dulu, nanti baru penjelasan ke rumus. Nah, ini kelihatan ini dibagi 2, ini dibagi 3, dibagi 4. Nah, ini 1 seperti inilah ya. Kemudian lagi ini ada 2 pizza. Tapi pizza ini terbagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potong, 8 bagian. Satu pizza terbagi menjadi 8. Itu 1 dan dipecah menjadi 8. Ini lagi 1 kue tar bolu. Nah, ini dibagi 1/4 lagi. Ini 1/4. Berarti dia diambil 1/4, sisanya seperti ini. Nah, ini 1/4. Pecahannya dipecah, diambil 1/4, potong. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, dah. Nah, oke, jadi di sini pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pecahan biasa itu contohnya tuh seperti pecahan biasa dulu ya. Pecahan biasa itu contohnya 2/3 dan 13/5. Pecahan campuran contohnya 17, 2/3, 2 dan 2/5. Pecahan tidak murni pembilang atau penyebut. Nah, contohnya itu 3/2, 11/5. Pecahan murni yang tadi tidak murni, dan ini selanjutnya ada pecahan murni, pembilang dan penyebut. Nah, contohnya 1/3, 3/4. Bilangan bulat itu contohnya 1, 2, 5, 2 dan 1. Oke, jadi nah, lalu tadi ada kalian yang bertanya, lalu timbul pertanyaan, bagaimana pecahan biasa menjadi pecahan campuran maupun sebaliknya? Berarti pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya pecahan campuran bisa menjadi pecahan biasa. Nah, jadi di sini penjelasannya itu adalah karena pecahan murni hanya dapat disederhanakan. Pecahan murni itu hanya dapat kita sederhanakan. Maka dari pecahan biasa yang dapat kita ubah, pecahan biasa. Berarti dia itu dari
pecahan murni yang dapat disederhanakan. Jadi pecahan biasa yang dapat diubah, itu hanya pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan yang murni. Terus ada lagi di sini murni, pecahan tidak murni. Selanjutnya pecahan tidak murni ya. Pecahan tidak murni atau pecahan biasa. Pecahan campuran itu atau pembilang dibentuk menjadi kelipatan penyebutnya. Menjadi pecahan campuran itu dibentuk menjadi kelipatan penyebutnya. Nah, ditambahkan sisa-sisanya tadi. Nah, contohnya seperti ini. 13. Seperti ini ya, nanti kita tulis. Contohnya seperti ini. 13 per 5 sama dengan 10 tambah 3 per 5. Nah, jadi 10 per 5 sama dengan 2 3 per 5 2 3 per 5. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kan itu ada contohnya. Jadi di sini 13 per 5 sama dengan 1 tambah 3 per 5. 13, 10 tadi bukan 1, 10 ditambah 3, 13. Ini hasilnya 13 per 5. 13 per 5. Kemudian sama dengan 10 per 5 ditambah 3 per 5. Berarti 13, 10 tambah 3, 10 tambah 3, 5 tambah 5. Sama dengan 2 ditambah 3. 3 per 5 sama dengan 2. Ini 3 per 5. Jadi hasilnya adalah 2, 3 per 5. Itu dari pecahan 2, 3 per 5 hasilnya. Itu dari pecahan tidak murni. Nah, kemudian ada satu lagi nama-nama pecahan campuran. Pecahan campuran, pecahan tidak murni atau pecahan biasa. Pembilang pecahan itu dibentuk dari bilangan bulat pada pecahan campuran yang dikalikan dengan penyebut. Nah, lalu ditambahkan pembilang pada pecahan campuran. Nah, contohnya seperti ini. 2 3 per 5 sama dengan 2 kali 5 tambah 3 sama dengan 10. Nah, jadi yang pertama tadi contohan pecahan tidak murni atau pecahan campuran. Yang kedua ini juga sama saja seperti yang pertama, pecahan campuran. Sebaliknya, kan tadi minta sebaliknya. Di sini ada contoh 2, 3 per 5 sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 5. Sorry, salah. 2 kali 5. 3 per 5, 2 kali 5 per 5 ditambah 3. Berarti 2 kali 5, 10. 10. Hasilnya 10 ditambah 3, 13. Yang di bawahnya tetap 5. Jadi seperti itu. Masih banyak lagi contoh-contoh pecahan yang lainnya. Nanti kita belajar, kita pahami pengertiannya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.